Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Pengelolaan Mutu Sekolah. Kelompok kami terdiri dari Mbak Ratna Dwi Wulansari, Putri Nur Rafifah, dan yang terakhir Raihan Sofi Syahwi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Ratna Dwi Wulansari. Untuk Mbak Ratna, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang yaitu perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pekerjaan yang berantakan dan tidak terarah dapat disusun dengan baik dan akan memberi pengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Dalam perencanaan mutu pendidikan, terdapat 4 hal yang dibahas. Yang pertama, tujuan apa yang akan dicapai dengan perencanaan itu. Yang kedua, status posisi sistem pendidikan yang ada, bagaimanakah keadaan yang ada sekarang. Kemungkinan pilihan alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir, strategi penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dimaksud dalam manajemen peningkatan mutu sekolah meliputi 8 standar nasional pendidikan, yaitu perencanaan standar isi, perencanaan standar kompetensi lulusan, perencanaan standar proses, perencanaan standar tenaga pendidik, perencanaan standar tenaga kependidikan, perencanaan standar pengelolaan, perencanaan standar pembiayaan, dan yang terakhir, perencanaan standar penilaian. Materi yang selanjutnya, pelaksanaan mutu pendidikan. Fungsi pelaksanaan atau actuating dalam ilmu manajemen memiliki beberapa istilah yang maknanya hampir sama, yakni directing, staffing, motivating, dan leading. Keempat istilah tersebut sesungguhnya semakna dengan istilah actuating. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan actuating adalah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Actuating merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Materi yang selanjutnya, evaluasi mutu pendidikan. Berkaitan dengan evaluasi pendidikan, menurut Ralph Taylor bahwa evaluasi sangat erat kaitannya dengan pengawasan. George R. Terry merumuskan pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaannya sesuai dengan rencana-rencana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ratna yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Nur Rafifah. Pada Mbak Putri Nur Rafifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar isi. Di sini ada perencanaan kurikulum, yaitu langkah awal membangun kurikulum yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum memuat isi dan
materi pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kemudian ada pelaksanaan kurikulum. Ditekankan pada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran. Yang ketiga, evaluasi standar. Isi adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi standar isi dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran. Selanjutnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran atau bisa disebut dengan standar proses. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencakup tujuan yang ditentukan. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa fungsi manajemen yang harus dijalankan. Yang pertama, fungsi pengorganisasian pembelajaran atau pembagian tugas. Yang kedua, fungsi pemotivasian pembelajaran. Dilakukan KEPSEK bersama guru terhadap siswa. 3. Fungsi facilitating pembelajaran atau pemberian kesempatan dan peluang kepada siswa untuk membangun ide-ide. Yang keempat, fungsi pengawasan pembelajaran atau memastikan tugas berjalan atau tidak oleh kepala sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran sangat penting. Efektivitas mengajar sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Terdapat bermacam-macam metode dalam pembelajaran, yaitu ada ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, demonstrasi, dan eksperimen. Sosiodrama, problem solving, sistem regu, latihan, karya wisata, dan lain-lain. Adapun kriteria pemilihan metode pembelajaran menurut Wina Sanjaya. Yang pertama ada sifat, karakter guru. 2. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. Yang ketiga, fasilitas sekolah yang tersedia. Yang keempat, tingkat kemampuan guru. Yang kelima, sifat dan tujuan materi pembelajaran. Yang keenam, waktu pembelajaran. Yang ketujuh, suasana kelas. Dan yang kedelapan, konteks domain tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran. Merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal. Evaluasi pembelajaran terdiri atas 1. Evaluasi hasil pembelajaran, yaitu ada formatif. Setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Sumatif, ada akhir semester. Sumatif, mid semester. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar dengan cara A. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. B. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran. Yang C. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Mbak Putri yang telah membacakan materi selanjutnya tadi. Selanjutnya materi ini akan saya bacakan sendiri. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan mutu guru. Program peningkatan kompetensi guru dikemukakan oleh Mohkuzer Usaman sebagai berikut. A. Pendidikan dan latihan. Yang pertama yaitu adalah magang. Kedua, komitmen sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Yang keempat, kursus singkat di LPTK.
atau lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya, kegiatan kependidikan lainnya. Yang pertama, seminar dan workshop. Kedua, penelitian. Ketiga, penulisan bahan ajar. Keempat, pembuatan media pembelajaran. Kelima, pembuatan karya teknologi sains. Materi selanjutnya yaitu upaya peningkatan kompetensi guru. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar, prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, yaitu mampu mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Yang kedua, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru. Yang ketiga, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, kompetensi sosial. Yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Yang kedua, berkomunikasi efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, kompetensi profesional. Yang pertama yaitu guru mencari informasi berbagai sumber seperti membaca buku. Yang kedua, menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.